Nanti akan kita praktekkan juga ya di lapangan supaya kita benar-benar bisa memahami 100% gitu. Bagaimana sih posisi dan pelekatan yang baik, karena ternyata kalau posisi dan pelekatannya itu kurang oke, itu bisa memberikan kesan seakan-akan ASI-nya itu tidak cukup. Ya, dan itu juga bisa memberikan hasil di mana berat badan bayinya itu kenaikannya kurang ideal juga ya. Jadi memang posisi dan pelekatan ini merupakan salah satu teknik yang sebaiknya benar-benar dipahami oleh semua peserta. Jadi peserta online maupun offline. Nah, tanpa berlama-lama lagi saya akan mulai untuk slide. Untuk objektif dari pembicaraan hari ini adalah menjelaskan posisi dan pelekatan yang benar agar bayi bisa benar-benar menyusui dengan maksimal dan transfer ASI tersebut benar maksimal. Menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan keluhan nyeri menyusui, karena keluhan nyeri menyusui ini yang seringkali membuat seorang ibu jadinya takut deg-degan untuk mulai proses menyusui atau takut proses menyusui. Jadi banyak sekali orang tua yang akhirnya, udahlah dok saya mendingan pumping aja karena sakit banget gitu proses nyusuinya ya. Jadi hal ini akan kita bicarakan solusi-solusinya juga. Menjelaskan teknik pompa payudara menggunakan pompa elektrik. Ini terutama untuk bayi yang sakit. Jadi kalau sampai ibunya harus terpisah dari bayinya harus dirawat, contohnya di ICU atau di NICU, bagaimana kita tetap bisa mempertahankan ASI eksklusif tersebut untuk bayi gitu ya, karena kalau untuk bayi-bayi sakit ternyata ASI juga merupakan dalam tanda kutip obat buat bayi tersebut gitu, karena antibodinya juga banyak sekali. Oke, jadi tadi sudah sempat saya katakan bahwa pelekatan yang tidak baik itu bisa memberikan kesan seolah-olah ASI-nya itu tidak cukup ya. Nah, di sini di gambar yang pertama itu menjelaskan bahwa tidak ada ukuran atau bentuk payudara yang tidak bisa menyusui. Ya, jadi kalau mau payudaranya kecil atau payudaranya besar ternyata tidak ada hubungannya dengan volume ASI. Ya, volume ASI-nya itu tetap akan cukup kalau memang stimulasinya juga sudah sesuai. Ya, ada beberapa kasus di mana memang terdapat masalah di kelenjar ASI, tetapi memang masalah tersebut sangat-sangat sedikit persentasenya. Jadi rata-rata tidak memperlihatkan apakah bentuk atau ukuran payudara tersebut dengan keberhasilan menyusui. Next. Nah, kalau untuk puting terbenam banyak sekali orang tua yang udah langsung bete gitu ya, udah sedih banget kalau melihat bahwa puting mereka itu terbenam dan mengatakan bahwa, "Dok, saya berarti nggak bisa nyusuin dong, Dok. Saya berarti harus pumping atau pompa payudara gitu kan, karena saya nggak bisa nyusuin langsung karena puting saya terbenam." Nah, sebelum kita bicarakan solusi-solusinya, ini adalah cara untuk melakukan diagnosis apakah puting tersebut terbenam atau tidak. Kita melakukan nipple pinch test. Nipple pinch test itu kita bisa mencubit ya, mencubit daerah puting. Kalau kita melihat bahwa puting tersebut masih menonjol, itu berarti putingnya dalam tanda kutip normal ya. Kalau kita cubit puting tersebut tetapi dia tidak maju ya, benar-benar rata, itu yang kita namakan sebagai flat nipple. Kalau kita mencubit puting tersebut tetapi malah masuk ke dalam, kata-kata yang sering digunakan mendelep gitu kan. Nah, kalau beneran putingnya itu masuk gitu ya, malah kita cubit bukannya dia keluar malah masuk, itu yang kita namakan sebagai inverted nipple. Nah, saya sekarang ingin mengingatkan bahwa bayi tersebut menyusuinya itu dari areola, bukan dari puting. Sehingga kalau kita dari awal memperhatikan posisi dan pelekatan yang benar, mudah-mudahan mau putingnya itu inverted atau putingnya itu datar, kita tetap masih bisa membantu ibu untuk menyusui. Yang penting ibunya harus pede dulu, ibunya benar-benar harus belajar. Jadi yang sering saya ingatkan kepada ibu adalah, Bu, yuk dipraktekin. Jadi jangan sampai selama kita di rumah sakit, kita terus-terusan membantu gitu ya. Jadi kita sebagai perawatnya atau konselor laktasi atau dokternya mungkin bisa melihat terlebih dahulu, tetapi kalau bisa kita memberikan kesempatan untuk ibunya mempraktekkan cara menyusuinya langsung. Kalau ibu tersebut sudah bisa mempraktekkan, beliau akan mengetahui apa sih sebetulnya yang salah.
apa sih? Oh, posisi tangan saya seharusnya di sini. Tapi kalau kita terus-terusan, Bu, begini ya, gitu ya. Kalau kita udah dari awal 100% kita yang melakukan, biasanya mereka kurang sadar apa yang mereka salah, apa yang benar. Oke, next. Untuk puting terbenam ini bisa kita gunakan suction juga, bisa kita gunakan pompa payudara untuk bisa mengeluarkan sedikit puting supaya tidak terlalu terbenam. Oke. Berikutnya, ya, untuk nyeri saat menyusui. Nyeri saat menyusui ini banyak orang tua yang benar-benar kalau mengeluh nyeri menyusui itu sampai benar-benar bisa nangis gitu ya. Bahkan ada beberapa orang tua yang mengatakan, "Dok, ini sakitnya itu melebihi dari proses kelahiran." Ya, karena bayangkan mereka harus menyusui bayi tersebut 8 sampai 10 kali per hari dengan luka di puting yang lumayan lebar gitu ya. Dan terutama kalau di daerah puting itu memang sangat sensitif. Jadi memang syaraf-syarafnya itu banyak. Jadi kalau ada masalah pelekatan, itu nyeri menyusui bisa sampai menghambat ibu untuk melanjutkan proses menyusui eksklusif. Oke. Nah, kita akan membicarakan tentang posisi dan pelekatan. Yang pertama, posisi-posisi yang kita ketahui itu adalah posisi football, posisi tiduran atau lying down position, cross cradle, cradle, dan juga laid back. Nah, laid back position ini yang kesannya, oh ini baru ya, ternyata ini adalah seperti prinsip IMD. Gitu ya. Jadi bayi tersebut diletakkan di atas dada ibu, posisinya itu mirip banget dengan saat bayi tersebut sedang IMD. Ya. Oke, kita boleh maju. Nah, kalau kita sedang membicarakan tentang posisi, posisi itu sangat penting sekali. Sebelum kita membicarakan tentang pelekatan, posisi adalah cara ibu menyangga badan bayi dan cara bayi menghadap badan ibu ya. Jadi belum kita membicarakan tentang pelekatan, kita baru membicarakan tentang posisi. Nah, posisinya itu harus satu garis lurus. Saya mau bertanya nih kepada peserta yang ada di kalau posisi bayinya itu saat menyusui seperti ini, kira-kira ini benar apa salah? Salah, kenapa? Ya, oke. Jadi karena dia memang harus satu garis lurus ya. Satu garis lurus itu memang sangat-sangat penting. Jangan sampai bayinya itu menoleh ke payudara, tetapi itu menghadap ke atas atau ke langit-langit. Karena kita coba bayangkan, saya minta peserta sekalian untuk menengok ke kiri. Menengok ke kiri, kemudian menelan air liur. Susah ya. Kita aja susah, apalagi si kecil gitu kan. Kalau bayinya itu menengok, dia juga biasanya tidak bisa menelan ASI dengan baik gitu. Kalau dia tidak bisa menelan ASI dengan baik, yang terjadi adalah ngempeng. Jadi yang sering kita dengar dari ibu adalah, "Dok, ini bayi saya itu nyusuinya bisa sampai setengah jam, bisa sampai 1 jam, bahkan ada yang mengatakan bisa sampai 2 jam, tetapi kenapa berat badannya naiknya nggak cukup gitu ya? Apa mungkin karena putingnya beneran masuk ke dalam mulut gitu ya, tetapi dia tidak bisa menyerap, bukan menyerap, suction ASI tersebut dan juga tidak bisa menelan karena posisi lehernya itu tidak benar. Jadi posisi itu sangat-sangat penting. Kemudian tubuh bayi itu benar-benar menghadap Bu. Jadi yang sering kita ingatkan kepada orang tua adalah perut ketemu perut, dada ketemu dada. Jadi kalau kita bisa melakukan seperti ini adalah posisi paralel ya, supaya bayinya itu berhadap-hadapan dan nempel benar-benar ke ibu ya. Kemudian dagunya itu menempel di payudara ibu dan tahan ibu itu menyangga leher. Kalau kita melihat ibu yang memegang bayinya itu dengan posisi tangannya itu di kepala, biasanya bayinya ngamuk, dia akan langsung mendorong kembali ya lehernya. Tetapi kalau kita itu menyangga di leher, bayinya juga akan terasa lebih nyaman karena kita membantu pelekatan. Jadi jangan menyangga di kepala, tetapi kita menyangganya di leher ya. Oke, boleh next. Nah, kita sekarang akan membicarakan tentang pelekatan menyusui. Pelekatan itu yang perlu kita perhatikan adalah jangan ngejejelin payudara ke mulut bayi saat baru terbuka sedikit.
Baru terbuka sedikit tuh langsung cepat-cepat buru-buru dimasukin gitu kan. Ayo Bu cepetan Bu, baru kebuka gitu kan. Nah, ini sebenarnya yang menyebabkan pelekatan menyusuinya itu kurang baik gitu karena payudara tersebut yang masuk hanya bagian putingnya saja tetapi bukan bagian areolanya. Nah, kalau bayi tersebut belum membuka mulut secara lebar, kita mengajarkan ibu bagaimana caranya untuk menstimulasi agar mulutnya itu terbuka lebar, kemudian kita sanggah bayi dari leher supaya bisa langsung kita tempatkan ke payudara. Oke, jadi sekali lagi jangan sampai kita memaksa ibu untuk memasukkan payudara padahal mulut bayinya itu belum terbuka terlalu lebar. Nah, kita juga bisa melihat apakah pelekatan menyusuinya itu sudah baik atau belum dengan melihat bentuk puting setelah menyusui. Kalau bentuk puting itu jadinya gepeng atau seperti lipstick, itu berarti pelekatannya kurang bagus. Kalau putingnya itu masih benar-benar bulat sampai ke ujung, ya itu berarti pelekatannya sudah oke, sudah bagus. Ya, jadi itu adalah salah satu caranya. Kan kalau di dalam mulutnya seperti gambar yang ketiga kan kita nggak bisa melihat. Ya, jadi yang bisa kita lihat indikatornya adalah bentuk puting tersebut setelah selesai menyusui. Kalau bentuk putingnya masih bulat, berarti oke banget, udah cakep ya. Tetapi kalau bentuk putingnya gepeng mungkin harus diperbenarkan, harus diperbaiki lagi. Oke, nah ini adalah step-stepnya untuk memastikan bahwa pelekatannya bagus. Nah, yang ingin saya ingatkan adalah kalau kita sudah membicarakan pelekatan, berarti kita sudah memposisikan bayi dengan benar. Oke, jadi dari awalnya posisinya harus nyaman dulu. Yang sering terjadi adalah seakan-akan bayinya ada di pangkuan ibu, kemudian ibunya yang membungkuk untuk menghampiri bayi. Ini posisinya tidak bagus tentunya ya. Jadi yang kita harus pastikan adalah ibunya nyaman dulu, ibunya senderan. Kalau ibunya sudah nyaman, bayinya yang dibawa ke ibu, bukan ibunya yang ke posisi bayi. Ya, jadi setelah kita memperhatikan posisi, kita akan maju ke pelekatan. Nah, pelekatannya itu biasanya posisi puting atau posisi payudara ibu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan mulut bayi. Jadi kalau kita lihat di sini, seakan-akan ketemu dengan ujung hidungnya. Ya, ujung hidung bayi. Nah, kalau sudah posisinya seperti ini, bayinya bisa kita stimulasi dengan menggunakan puting, kita bisa menstimulasi mulut bayi dengan menyentuh bibir bagian atas dan bibir bagian bawah. Setelah kita lakukan itu beberapa kali, biasanya bayi akan terstimulasi untuk membuka mulut. Nah, kalau mereka tidak membuka mulut, mungkin mereka sedang tertidur lelap. Jadi bangunkan bayi terlebih dahulu. Ya, jadi bangunkan bayi, bisa juga kita buka bedong, kita pastikan ruangannya itu tidak terlalu dingin, kita pastikan AC-nya tidak terlalu dingin, kemudian kita bisa membuka bedong supaya bayi tidak terlalu nyaman dan tertidur lelap. Jadi bangunkan bayi terlebih dahulu. Kemudian kita dekatkan seperti step 3, kemudian baru kita mendapatkan pelekatan yang baik seperti step 4. Ya, jadi sekali lagi kalau bayinya terlihat ngantuk, bangunkan dulu untuk mempercepat proses menyusui. Karena kalau bayi tertidur di payudara jadinya juga percuma. Ya. Berikutnya, nah saya selalu menganalogikan ini. Jadi makan kayak seperti makan burger, bukan minum dari sedotan. Jadi harus mangap gitu ya, nggak boleh mencucu seperti minum dari sedotan. Nah kalau kita menganalogikan hal-hal simpel seperti ini, orang tua jadinya mengingat gitu ya, ibu jadinya mengingat. Oh iya benar, ini belum kayak makan burger nih, masih mencucu ya. Kalau mencucu biasanya masuknya cuma puting, tapi kalau dia mangap benar kayak makan burger biasanya areolanya masuk. Nah untuk berikutnya. Nah, yuk yang kanan apa yang kiri yang benar? Yang kiri, yang pertama apa yang kedua yang benar? Oke, kayaknya ini kurang semangat. Belum pada ngantuk kan? Belum ya? Oke, next. Udah jelas banget ya. Oh sorry, boleh ke foto yang tadi. Nah, di sini ya kita bisa melihat bahwa yang satu kayak burger, yang satu mencucu kayak minum dari sedotan. Ya, terlihat banget ya, kelihatan banget yang satu beneran masuk areolanya, sampai areolanya udah nggak kelihatan sama sekali. Di foto yang kedua areolanya masih kelihatan banget.
ya. Jadi bahkan ini yang menyebabkan nyeri menyusui karena puting tersebut tergesek dengan langit-langit mulut bayi. Kalau dia tergesek dengan langit-langit mulut bayi, itu yang menyebabkan nyeri puting. Karena kalau masuknya itu di areola, maka puting tersebut tidak akan diposisikan di bawah langit-langit yang kasar di dalam mulut bayi. Oke, berikutnya. Nah, kita bisa lihat di kedua gambar ini, kanan dan kiri. Kalau kita menyangganya di kepala dan kita menyangganya di leher, kelihatan ya posisinya ya. Oke, jadi kalau kita menyangganya itu di leher, yang bisa kita lihat posisi bayi tersebut kepalanya itu seperti sedikit mendongak. Oke, kalau kita posisikan dia kepalanya itu kita sanggah dan bukan lehernya yang kita sanggah, biasanya ini adalah keluhan ibu yang paling sering yaitu, "Dok, hidungnya ketutup." Ya, jadi hidungnya ketutup atau ibunya langsung sibuk untuk membuka daerah hidung bayi gitu kan. Jadi ibunya langsung menekan beberapa daerah payudara untuk membuka jalan nafas. Dok, karena saya takut nanti bayi saya nggak bisa nafas gitu ya. Jadi ini adalah salah satu trik yang harus kita perhatikan. Kalau dagunya menempel ke payudara, biasanya kepala bayinya akan otomatis sedikit mendongak. Oke, jadi salah satu triknya adalah memastikan dagunya itu menempel dan juga kita sebagai ibu menyanggah bayinya itu dari leher, bukan dari kepala. Jadi sudah terlihat jelas ya bedanya. Oke, next. Nah, ini yang terjadi kalau bayi tersebut mendongak. Kalau dia mendongak seperti gambar yang pertama, putingnya itu tidak terjepit. Tetapi kalau kita menyangganya itu dari kepala, putingnya jadi terjepit. Ya, jadi kalau dia mendongak, itu berarti dagunya itu ketemu dengan payudara, dia bisa membuka rongga mulutnya jadi jauh lebih lebar dibandingkan dengan gambar yang kedua. Rongga mulutnya jadi jauh lebih sempit. Oke, untuk berikutnya. Nah, ini adalah cara-cara memegang payudara gitu ya. Yang biasa kita lakukan adalah C-hold dan U-hold. Nah, untuk V-hold itu jarang sekali kita meminta orang tua untuk memegang cara V-hold atau dengan cara sandwich karena beberapa ibu jadinya kesannya membendung payudara. Kalau kita megangnya itu sebagai V-hold atau menggunting ya atau posisi menggunting ya. Kalau kita membendung ASI tersebut malah ASINya itu tidak bisa lancar keluar dan ini sering kali kita merasa bahwa payudaranya itu tetap masih penuh, masih gerenjel-gerenjel padahal kita udah nyusuin bayinya dengan baik gitu ya, tetapi kenapa masih terasa gerenjel-gerenjel gitu karena ternyata kita yang membendung karena kita memegangnya itu terlalu kencang ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah C-hold atau U-hold bisa dilihat cross cradle position seperti apa, football position seperti apa, ya cross cradle hold dan juga side lying position. Jadi ini kita mengingatkan ibu, Bu pegangnya C atau U atau keempat jari ini bisa di bawah ya atau keempat jarinya itu bisa di atas. Silahkan aja senyamannya sesuai dengan posisi yang ada di gambar sebelah kiri. Oke. Ini juga merupakan salah satu cara untuk menyangga payudara ya. Kalau payudaranya itu terlalu besar contohnya atau kita takut atau terlalu berlemak biasanya seringkali bisa menutup hidung bayi meskipun kita sudah melihat bahwa posisi dan pelekatannya itu sudah benar gitu ya. Jadi kalau kita bisa memegang dan menyangga payudara dengan C-hold atau U-hold ini biasanya akan membantu supaya hidung bayi atau saluran jalan pernafasannya itu tidak tertutup. Berikutnya. Berikutnya lagi, maaf ini tadi udah. Oke, nah kalau kita ingin menyusui kembar gitu ya, jadi kan banyak juga nih kasus-kasus kembar ya di rumah sakit. Nah, kita biasanya menyarankan orang tua untuk mempraktekkan football position sebelum mereka pulang. Ini penting sekali ya. Jadi kita memang meminta mereka, boleh aja kok Bu, Ibu boleh nyusuin itu satu bayi per kali gitu ya. Kita tidak perlu harus selalu menyusui dua. Ya, tetapi kalau kebetulan bayinya nangis, ya kan? Kita juga belum mempersiapkan ASI perah. Alangkah baiknya kalau kita sudah latihan ini dulu gitu. Jadi di rumah
mereka sudah percaya diri, sudah pede, sudah tahu caranya gimana gitu ya. Tapi untuk menyusui kita juga bisa menggunakan bantal-bantal menyusui. Ada juga bantal menyusui yang buat bayi kembar ya. Bayi kembar itu biasanya bantal menyusuinya jauh lebih besar. Jadi kalau meskipun tidak terpakai akhirnya, meskipun akhirnya ibu juga menyusuinya satu bayi per kali, itu juga nggak apa-apa. Tetapi kalau kita bisa mengajarkan, setidaknya mereka sudah memahami dan sudah mengetahui kalau dua bayi kebetulan perlu menyusui di saat yang bersamaan. Oke, berikutnya. Nah, kita akan membicarakan sedikit tentang tangtai. Ya, tangtai atau lip tie ini merupakan salah satu topik yang hot banget nih ya. Ya, jadi kalau tangtai sama lip tie itu sebetulnya kapan sih harus kita potong gitu kan? Kapan sih harus kita frenotomi ya? Jadi tidak seakan-akan setiap kali kita melihat bayi membuka mulut, wah ada tangtai nih berarti harus potong gitu kan? Wah ada lip tie nih berarti harus gitu ya. Jadi yang ingin saya ingatkan adalah tangtai dan lip tie itu bisa saja fleksibel. Ya, jaringan tangtai dan jaringan lip tie itu memang dari awal itu seakan-akan mengikat lidah atau pergerakan lidah ya. Jadi kalau tangtai tersebut fleksibel yang hanya bisa kita lihat setelah kita mempraktekkan proses menyusui tersebut, setelah benar-benar diperiksa, ada yang kita namakan sebagai non-nutritive sucking. Jadi pemeriksa tersebut memasukkan jari, kita tentunya sudah mencuci tangan, memakai hand kita mencoba untuk melakukan non-nutritive sucking untuk melihat gerakan lidahnya itu sudah baik atau belum ya. Jadi harus banyak sekali yang harus kita perhatikan sebelum memastikan bahwa anak ini sudah harus pasti dipotong tangtainya atau lip tie. Nah, kalau memang betul tangtai tersebut itu mengganggu proses menyusui, biasanya ibu tersebut akan mengeluh nyeri menyusui. Kemudian ibunya juga sudah mengatakan, dok saya sudah berusaha banget tapi bayinya itu nggak bisa nyusuin dari areola. Mereka itu nyusuinnya dari puting. Ya, mereka nggak bisa menyusui dari areola. Kemudian saya merasakan nyeri, luka di puting. Bayi saya nyusunya lama banget, tetapi berat badannya nggak naik. Ya, berarti di sini sudah kita dengar beberapa keluhan atau gejala di mana kita sudah yakin nih kayaknya pelekatannya nggak bagus gitu ya. Jadi ternyata kalau benar tangtainya itu mengganggu, memang dia tidak bisa mengambil areola. Jadi areolanya itu bisa kita lihat di gambar sebelah kiri. Areola yang masuk itu hanya sedikit, bahkan biasanya dominan putingnya yang masuk. Kalau putingnya yang masuk sudah tentu dia akan merasakan bahwa proses menyusuinya itu nyeri dan juga transfer ASI-nya tidak bagus karena yang kita ketahui bank ASI itu adanya di areola bukan di puting. Jadi boleh sekali nanti saat praktek lapangan boleh silahkan mencoba untuk memerah ASI dari puting. Yang keluar tuh paling cuma tetes satu, bahkan kadang-kadang banyak sekali yang tidak keluar gitu ya. Tetapi sekalinya kita memencet atau memijat daerah areola itu sampai nyembur gitu kan, sampai nyemprot gitu kan. Jadi memang bank ASI-nya itu adanya di areola bukan di puting. Berikutnya. Nah, ini yang kita lakukan sebagai assessment atau penilaian kepada bayi-bayi yang memiliki masalah tangtai atau lip tie ya. Jadi kalau kita sebagai konselor laktasi atau sebagai perawat di ruangan melihat ada tangtai atau lip tie, silahkan disampaikan ke dokter spesialis anaknya supaya bisa kita evaluasi gitu. Kita punya beberapa skor yang bisa membantu untuk melihat apakah harus dilakukan frenotomi atau tidak gitu. Sekali lagi karena banyak tangtai atau lip tie itu yang sebetulnya fleksibel. Meskipun ada tangtai dan lip tie, kelihatan banget ada tangtai dan lip tie, tetapi saat proses menyusuinya itu dipraktekkan tidak ada masalah menyusui. Ya, jadi frenotomi tersebut tidak perlu dilakukan. Salah satu skor Hazelbaker ini menilai tampilan dan fungsi. Fungsi di sini kita mau melihat apakah tangtainya itu fleksibel atau tidak. Kemudian untuk berikutnya, next. Nah, ini ada satu lagi skor, namanya Martinelli score. Kita boleh memakai skor yang mana aja ya, nggak ada masalah. Yang penting kita menggunakan skor
supaya kita bisa dengan objektif mengatakan kepada orang tua, oh ya ini benar butuh kita lakukan tindakan, oh yang ini nggak perlu. Nah, kenapa kita bisa melakukan dengan skor Martinelli ini juga sebetulnya karena ada gambarnya. Jadi kesannya lebih gampang kalau kita menggunakan Martinelli score ini. Tetapi sekali lagi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, mau yang mana aja boleh ya. Jadi di sini kita bisa merupakan checklist. Nanti akhirnya kita bisa menghitung skornya. Boleh next. Ini boleh di-download gratis ya dari internet. Jadi silakan tulisnya Martinelli score. Oke, berikutnya. Nah, kita juga bisa melihat, mohon maaf yang tadi. Ya, kita juga bisa melihat frenulum thickness ya. Jadi meskipun kita lihat bahwa tangkainya itu tidak terlalu terlihat gitu ya, tetapi saat kita angkat lidahnya, oh ternyata kita bisa meraba bahwa frenulum atau tangkai tersebut tuh lumayan tebel. Jadi nggak terlalu di ujung lidah, tetapi kita bisa lihat dan kita raba itu tebel banget gitu ya. Jadi frenulum thickness atau ketebalan dari tangkai tersebut juga ngefek ya. Berikutnya. Nah, untuk lidah, nah kita bisa lihat gambar yang nomor 1 itu ada di pangkal ya, di pangkal lidah. Kemudian yang kedua itu ada di tengah-tengah, yang ketiga itu ada di apex atau di ujung lidah. Jadi yang bisa kita tahu bayinya itu menjulurkan lidah, lidahnya itu seakan-akan heart shape atau membentuk hati. Ya, jadi karena tertarik ujung lidahnya ya. Jadi ini yang biasanya kita lakukan tindakan kalau yang sudah hard tie. Nah, kemudian untuk berikutnya ya, jadi menilai fungsi dan kemampuan menyusui kita juga melakukan di non nutritive sucking di mana kita menggunakan jari kelingking dari pemeriksa untuk mengevaluasi apakah suctionnya atau hisapannya itu sudah baik atau belum. Berikutnya. Berikutnya, next. Oke, jadi untuk scoring ini kita harus anamnesis, kita juga harus melihat ibunya melakukan proses menyusui ya. Jadi jangan sampai kita hanya melakukan pemeriksaan tanpa mengevaluasi proses menyusui dari ibu tersebut. Next. Oke, nah kita juga ada tata laksana ankylosing dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi di sini, next, diingatkan bahwa kita boleh kalau tidak ada perbaikan dari keluhan dan juga proses menyusui dalam 24 sampai 48 jam setelah dilakukan bimbingan menyusui yang sudah lengkap, oke, maka kita boleh mempertimbangkan untuk melakukan tindakan. Ya, jadi sekalinya kita sudah mengajari ibu, kita udah periksa nih ibunya, kita sudah tahu ada masalah. Kita ajarin ibu dulu posisi yang seperti ini, yang seperti ini. Kita lihat kalau memang nanti 2 atau 3 hari lagi mereka datang dan tidak ada keluhan menyusui sama sekali, ya mungkin kita tidak perlu melakukan tindakan tersebut. Sekali lagi kita juga harus memantau tanda dehidrasi pada bayi dan juga kenaikan berat badan bayi. Ya, jadi kita harus mengukur dan menimbang berat badan bayi dalam keadaan yang telanjang tanpa baju, kalau bisa di jam yang sama untuk bisa melihat apakah ada kenaikan berat badan atau tidak. Untuk akhirnya memutuskan apakah harus dilakukan tindakan atau tidak. Kalau sampai mau dilakukan tindakan, biasanya kita boleh meminta tolong kepada dokter THT, ya dokter bedah plastik gitu ya, untuk melakukan, atau ke dokter umum, dokter bedah umum juga bisa melakukan hal seperti ini. Yang penting sudah di training dan sudah mengetahui cara melakukan frenotomi. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah masalah milk blister ya. Milk blister atau yang sering kita sebut sebagai jerawat. Jerawat di puting ini juga bisa menyebabkan nyeri saat menyusui. Nah, biasanya milk blister ini terjadi karena awalnya itu ada luka. Luka di puting karena sekali lagi pelekatannya yang kurang bagus. Ya, kalau posisi pelekatannya kurang bagus, milk blister biasanya muncul ya karena gesekan dari langit-langit. Oke. Jadi kalau ada milk blister, selain sakit juga terjadi penyumbatan keluarnya aliran ASI. Dan ini meningkatkan resiko mastitis yang akhirnya bisa menurunkan produksi ASI. Berikutnya. Nah, kalau sampai ada milk blister, solusinya adalah kompres hangat ya untuk mengeluarkan milk blister tersebut. Kemudian kita bisa menggunakan salep hidrokortison 1% dan kita bisa meminta orang tua untuk mengkonsumsi lecitin untuk
agak sedikit mengencerkan ASI supaya dia tidak terlalu tersumbat seperti ini ya. Tetapi kualitas ASINya itu tidak terganggu dengan lecithin. Jadi boleh dikonsumsi juga, tetapi sekali lagi harus dikonsultasikan ke konselor laktasi atau ke dokter spesialis anaknya gitu ya. Tetapi kita tidak boleh hanya mengatakan kepada orang tua untuk mengkonsumsi lecithin tanpa pemantauan. Berikutnya. Next. Oke. Nah, payudara bengkak, treat it as an emergency ya. Kita harus menangani payudara bengkak itu seakan-akan dia emergency, seakan-akan dia gawat darurat. Kenapa? Karena produksi ASI itu terus berjalan. Ya, jadi kalau kita sudah melihat ada payudara yang bengkak dan tidak kita atasi secepatnya, atau putingnya itu lukanya itu lebar banget sampai orang tuanya itu takut untuk menyusui langsung dan mengosongkan payudara lewat DBF atau direct breastfeeding ataupun pompa atau perah ASI, kita harus juga membantu orang tua tersebut. Berikan analgetik, pastikan ibu tersebut nyaman untuk bisa mengeluarkan ASI dari payudaranya, karena semakin bengkak semakin susah untuk mengeluarkan ASI karena aliran ASINya juga jadi terhambat. Jadi kalau awalnya baru payudara bengkak, ini terapinya pijat gitu ya, pijat payudara gitu kan. Kemudian kalau udah payudara bengkak tetapi tidak ditangani, jadi mastitis. Nah, mastitis ini terapinya antibiotik. Mastitis nggak ditangani juga, nggak cepat tanganinya, bisa terjadi resiko abses payudara yang akhirnya terapinya jadi operasi gitu ya. Jadi kalau kita bisa menangani payudara bengkak secepatnya, kita bisa menurunkan resiko ibu tersebut harus menjalankan tindakan operasi. Oke, berikutnya. Nah, ini ada video sejenak, sebentar kita lihat sama-sama. Ini adalah teknik untuk mengosongkan payudara ya. Ini boleh dilakukan untuk mengumpulkan ASI saat bayi dan ibu terpisah, dan juga kita juga bisa membantu kalau payudaranya lagi bengkak. Kita boleh nggak usah. Effectively feeding, so there are a few you also want to keep in mind that in there, but if you've ever watched where they can olive oil, area goes from wide to narrow where that bend is, and then some moms will even put it a little bit into the flange as well, or into that tunnel, I should say. Then you're going to put the pump on, centering it onto your nipple, and then turn it on. Ukuran corong itu penting sekali untuk membantu ibu untuk pompa ya. Jadi tidak bisa kita menggunakan corong yang terlalu besar atau corong yang terlalu sempit. Nah, di sini yang ingin saya perlihatkan adalah kita bisa membantu ibu untuk pompa payudara sambil memijat payudara untuk meningkatkan produksi ASI dan juga untuk meningkatkan jumlah hind milk atau lemak yang di ASI perah ya. Jadi penelitiannya juga sudah ada bahwa dengan kita memijat payudara, tetapi sekali lagi bisa dilihat di sini tangannya itu nggak gerak terus, nggak mengurut, tetapi dia memegang, memencet ya, dan kemudian dia akan pindah lagi sambil kita cari yang gerenjel-gerenjel di mana sih, gitu kan. Jadi satu tangan pegang corong, satu tangannya itu pegang payudara untuk memastikan bahwa kita benar-benar bisa mengosongkan payudara secara menyeluruh gitu ya di setiap kuadran payudara. Oke, next. Nah, pilihan pompa atau corong ASI. Yang gambaran pertama tentunya itu kekecilan ya, dan ini bisa menyebabkan luka di puting karena puting tersebut akan tergesek dengan corong ya. Kemudian yang kedua itu kebesaran ya. Jadi kalau seperti ini nanti jaringan areolanya kan terlalu banyak yang masuk ke dalam gitu ya, dan itu juga akan menyebabkan luka ya. Kemudian yang ketiga itu sudah pas. Jadi boleh kita ukur, kita bisa menggunakan penggaris yang bulat-bulat yang ada lingkaran-lingkaran itu untuk melihat berapa diameternya, berapa milimeter gitu ya. Ada yang 22, 24, 26 dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa memastikan, dan saya ingin mengingatkan payudara kanan dan payudara kiri tidak harus sama ukuran corongnya ya. Bukan berarti yang kanan 24 yang kiri juga harus 24 gitu ya. Jadi bisa saja beda karena bentuk payudaranya juga bisa berbeda. Berikutnya.
Nah, pijat payudara sebelum dan saat memompa ini bisa meningkatkan kadar lemak. Nah, ini adalah slide terakhir dari saya. Saya ingin memberikan resume sedikit bahwa posisi dan pelekatan menyusui itu amat sangat penting untuk memastikan transfer ASI dari payudaranya itu tetap bagus. Jadi bukan merupakan jaminan bahwa produksi ASINya itu banyak, bahwa pasti berat badan bayinya juga akan bagus kalau posisi dan pelekatannya itu tidak berjalan dengan baik. Nah, untuk areola yang seringkali terjadi kebingungan adalah, dok beneran dok kalau areolanya gede banget masa semuanya harus masuk ke dalam mulut bayi gitu ya. Jadi yang mau saya ingatkan adalah setidaknya 2/3 areolanya itu harus masuk. Jangan sampai hanya puting saja yang masuk. Kalau kebetulan areolanya besar, yang bisa masuk 2/3 tidak apa-apa, yang penting transfer ASINya tetap baik. Mudah-mudahan teori tadi membantu dan bisa nanti kita praktekkan saat lapangan praktek. Terima kasih.